Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat rekan-rekan media sekalian, saya atas nama Kementerian Pertahanan mengucapkan terima kasih atas kehadiran saudara-saudara sekalian di acara sore hari ini, dan saya terus terang sangat berbahagia dalam waktu singkat sudah terkumpul cukup banyak wartawan yang datang di Kementerian Pertahanan. Saya langsung saja ke inti permasalahan. Saya sampaikan bahwa dalam hari-hari terakhir ini muncul berbagai informasi yang menyesatkan tentang tuduhan adanya praktek korupsi dalam proses pemilihan Miras 2000-5, dan juga beredar informasi yang menuding PT TMI yang berada di balik pembelian alutsista. Saya sampaikan dan saya tegaskan bahwa informasi tersebut adalah sesat, fitnah, dan hoax. Jika ini terus dikembangkan, maka informasi sesat ini dapat memperlemah upaya Kementerian Pertahanan dalam merancang sistem kekuatan pertahanan Indonesia. Sering terjadi informasi saat ini dikembangkan oleh pihak tertentu dalam proses diplomasi pengadaan alutsista. Kami di Kementerian Pertahanan menyayangkan adanya fitnah dan pelemahan tersebut. Kami mengimbau kepada semua pihak untuk tidak mengorbankan kepentingan nasional hanya demi kepentingan politik sesaat. Stop penyebaran informasi sesat, fitnah, dan hoax. Secara faktual perlu kami sampaikan klarifikasi sebagai berikut. Pertama, rencana pembelian Miras 2000-5 belum terjadi karena alasan keterbatasan ruang fiskal, dan Kementerian Pertahanan tetap fokus berusaha untuk mencari pesawat tempur terbaik untuk menjaga wilayah udara Indonesia. Salah satunya adalah pembelian pesawat tempur Rafale Dassault dari Prancis yang akan segera hadir secara bertahap di Indonesia. Pesawat tempur ini kami yakini dapat memperkuat sistem pertahanan udara Indonesia. Kemudian terkait dengan PT TMI yang sekarang ini juga banyak berseliweran di media-media online. Kami sampaikan bahwa sampai detik ini tidak ada kontrak pengadaan alutsista antara Kementerian Pertahanan dengan PT TMI. Menyangkut semua informasi hoax dan fitnah dan mendegradasi upaya penguatan pertahanan Indonesia serta merugikan Kementerian Pertahanan dan telah disebarkan secara masif oleh berbagai pihak,
baik melalui sosial media dan situs-situs online dengan berbagai tuduhan yang tidak berdasar, maka Kementerian Pertahanan akan melakukan langkah hukum terhadap penyebaran fitnah dan hoax yang menyangkut Kementerian Pertahanan. Kementerian Pertahanan di bawah pimpinan Bapak Prabowo Subianto akan terus dan tetap berkomitmen untuk memperkuat pertahanan Indonesia demi melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Saya juga atas nama Kementerian Pertahanan mengucapkan terima kasih kepada Bapak Hotman Paris Hutapea 911 atas asistensi hukumnya, dan selanjutnya rekan-rekan media untuk lebih jelasnya silahkan menanyakan langsung kepada Pak Hotman Paris tentang apa langkah-langkah hukum yang akan kami kerjakan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dulu namanya. Takut ada yang lupa saya mengenalkan diri. nama Bapak tuh. Saya Muhammad Herindra, jabatan sebagai Wakil Menteri Pertahanan, dan di sebelah kiri saya ada Sekjen Kementerian Pertahanan Laksamana Madya Marskal Madya Purnawirawan Doni Hermawan, dan ada Pak, saya pikir sudah tidak asing lagi, Pak Daniel, dan ada Karuhumas, serta yang paling top, paling ganteng di sebelah kanan saya adalah Pak Hotman Paris. Silakan Pak Hotman. Terima kasih Pak. Oke, kami lanjutkan. Aturan mainnya adalah dalam forum ini kita tidak menyinggung kaitan dengan politik apapun dan tidak menyebutkan nama orang, murni hanya substansi dari aspek dugaan berita hoax, bukan dugaan lagi sih, memang hoax benar. Ya, yang pertama adalah yang mungkin Anda sudah tahu adalah saya pikir saya cukup ya. Nanti untuk masalah ini silakan bertanya kepada Pak Menpai. Ini bukan aspek hukum Pak. Ini untuk penjelasan aja kan tadi Bapak bilang ini belum ada pembelian ya Pak. Tapi pada Juni 2023 Kemhan sempat mengeluarkan rilis ada kontrak jual beli yang sudah diteken untuk pembelian. nanti kita akan jawab secara faktanya ada nanti. Sudah ada datanya semua. Terima kasih ya Pak Media. Kan nggak percuma sih Hotman Paris kan. Oke. Yang pertama adalah topiknya, Anda mungkin sudah lihat ini video. Hah? Hah? Gimana sih lo? Aduh, videonya harus buka lagi nih. Nah ini dia. Ini ada video begini, di mana ditulis di sini, ada tulisan. Di sini ada ditulis dugaan skandal suap pesawat Mirage 2025 yang melibatkan pejabat Kemenhan dan Eva Kaili terseret. Ya, dugaan skandal suap itu judulnya nih. Ya. Ya, ini video yang beredar. Perlu bayar bos. Itu ada di video semua kan? Oke, ini kan katanya dugaan skandal suap pembelian pesawat Mirage dari Qatar. Sekarang kita tanya dulu, kalau ada jual beli mungkin terjadi suap. Pertanyaan kita tanya langsung kepada Simbajunta dan Simbajunta. Jabatannya Bapak?
juru bicara otoritas, tolong dijawab pertanyaannya. Pernah nggak membeli pesawat Miras ini dari Qatar? Tadi seperti disampaikan oleh Pak Menhan, tidak ada pembelian, tidak ada Mirage 2000-5 sudah dibatalkan, dan artinya kontrak yang tadi melanjutkan pertanyaan teman tadi, kontrak tidak efektif Karena karena tidak ada pembelian, tidak syarat-syaratnya kita tidak tidak punya uang. dipenuhi, ya karena ada keterbatasan fiskal tadi, kita tidak punya kemampuan untuk membayar itu, akhirnya kontraknya tidak efektif dan syarat-syarat dalam kontrak itu tidak bisa dipenuhi. Jadi tidak mungkin ada suap karena tidak ada transaksi. Itu pertama. Kemudian Itu dulu. Nanti yang kedua mengenai si cewek itu. Ada pertanyaan nggak soal ini? Ini paling utama nih. Kalau kita masih waras, tidak mungkin ada suap kalau tidak ada transaksi. Ini udah jelas tidak ada transaksi. Ya, jadi ini benar-benar fitnah. Ada pertanyaan nggak soal itu dulu? Atau sudah lulus semua? Orangnya bang, pelakunya bang. Kenapa? Kepentingan untuk memfitnah. Mungkin ini kan karena Ya kita akan telusur, saya ditugaskan untuk itu. Nanti tindakan hukum berikutnya nanti. Ya tapi yang jelas bahwa judulnya itu aja tadi pembelian pesawat Mirage. Sedangkan itu sudah tidak ada jual beli. Berarti kan kalau tidak ada jual beli berarti tidak ada suap. Ya, udah jelas ya. Berarti ini benar-benar fitnah. Ya, jadi nggak ada jual beli, nggak pernah beli. Nah, yang kedua di sini, ini yang paling fatal lagi, disebutkan bahwa pejabat Kemenham dalam rangka melaksanakan suap itu seolah-olah bekerja sama dengan Eva Kaili yang adalah dulunya Vice President dari Uni Emirat Arab. Apa? Oh, Uni Eropa. Uni Eropa, ya. Dia adalah Parlemen Uni Eropa. Ya. Ingat, kita mau kaitkan, saya akan tanya nanti. Dikaitkan dengan cewek itu. Kontrak miras ini ditandatangani kapan? kontrak Mirage ini Dengan kuasa. ditandatangani di 31 Januari 2023. Sedangkan Eva Kailani ini terlibat skandal di Uni Eropa, kemudian dipenjarakan itu tahun 2022. Jadi pertengahan. Jadi bagaimana mungkin kemudian ada komunikasi, apalagi ada keterkaitan. Jadi ini adalah upaya cocokologi karena ada ada skandal di sana, kemudian dikaitkan dengan Qatar, kemudian dikaitkan lagi dengan Indonesia. Jadi ini upaya fitnah dan hoak yang jahat sekali. Jadi sekali lagi kontrak dengan pesawat Miras tersebut dengan Qatar baru tanda tangani 31 Januari 2023, tapi kemudian batal. Di video ini disebutkan itu skandal suap melibatkan si Eva tadi. Ya, ternyata dia sudah dipenjara sejak pertengahan 2022. Itu fitnah kedua. Ya. Dan di dalam video ini pun tidak ada kata-kata suap dan tidak tahu itu suara siapa. Karena suara saya pun banyak sekarang dituduh saya punya kasino online, dipakai intelijen apa tuh? Artificial. Ya. Jadi ini benar-benar berita bohong semuanya, dan anehnya video ini sangat efektif beredar 3 hari ini ya. Benar-benar viral di mana-mana. Nanti siapa pelakunya akan kita sikat. Ini minggu tenang soalnya, jadi kita nggak bicara dulu siapa pelakunya. Nah, khusus mengenai Eva ini, ada pertanyaan? Kita pernah punya semacam komunikasi resmi ataupun tidak resmi nggak Pak dengan Apa? Ibu Eva itu? Nggak kenal ya? Orang dari penjara. Nah, mungkin untuk penegasannya ke publik kalau memang Kalau Eva lain, aku banyak komunikasi. mungkin penegasan aja Pak ke publik kalau sebenarnya pemerintah Indonesia Nggak pun tahu dia siapa. dalam Nggak tahu negosiasi siapa. apapun. Kebetulan cewek itu ada skandal di Uni Eropa. Karena dianggap dia skandal, itulah dibawa-bawa biar seolah-olah ada kaitan. Jadi memang yang bikin ini kayaknya sarjana hukum yang bikin ini, ya, atau dia kriminolog gitu loh. Jadi ngerti mengkait-kaitkannya. Orang sudah di penjara, mana mungkin ada kaitan dengan jauh-jauh ke Indonesia. Itu yang kedua ya.
Ada pertanyaan soal itu? Berarti semua sudah yakin ini hoax semua. Nanti beritanya lain-lain lagi. Oke, itu udah 2 hoax. Yang ketiga hoax apa itu yang katanya menerima uang berapa? Dari 7%. So, silakan yang jawab. Yang tadi sudah dijelaskan di awal bahwasannya tidak ada pembelian, kemudian kontrak tidak efektif, artinya tidak masuk akal kalau kemudian Kemhan atau Menhan itu dikaitkan dengan suap atau menerima suap, apalagi menerima komitmen fee atau apapun namanya itu. Jadi sesuatu yang tidak ada, kemudian ini yang kemudian ditebarkan seolah-olah ada. Yang tadi yang katanya bawa uang pakai pesawat jet, Itu fitnah, itu jelas cuma fitnah dan gelap. apa itu? Yang jelas tidak ada fakta seperti itu. Kami juga bingung ini diskenariokan seperti apa. Kementerian Pertahanan tidak pernah tahu terkait ada hal-hal seperti itu. Yang jelas ini fitnah dan hoak yang sangat jahat. Yang ketiga mengenai PT TMI. Coba jelaskan, katanya yang mengatur semua kontrak. Coba PT itu masih ada di keperanannya. Itu juga dalam berbagai diskusi itu sering dituduhkan. PT TMI yang katanya mengatur semua kontrak pengadaan dan dapat komisi. PT TMI ini tidak pernah ada kontrak atau membuat kontrak dengan Kementerian Pertahanan. Jadi tidak ada transaksi, tidak ada kontrak, apalagi transaksi, dan tidak pernah terlibat jual beli atau apapun itu dengan Kementerian Pertahanan. Kalau ada TMI itu dia terkait kumpulan para ahli yang membantu melakukan pengawasan terhadap kualitas alutsista atau barang yang dibeli dan diadakan oleh Kementerian Pertahanan. Demikian. Jadi tuduhan bahwa PT TMI dapat komisi-komisi dari pengadaan pesawat itu bohong yang keberapa itu? Bohong yang Ketiga? keempat. Udah keempat ya. Tadi pesawat yang nggak jadi dibeli dibilang disuap. Kedua, katanya si Eva yang sudah lama di penjara katanya ikut membantu suap tersebut. Ketiga, fee pesawat orang nggak jadi dibeli, bagaimana bisa ada fee? Keempat, PT TMI katanya yang berperan selama ini untuk pengadaan pesawat di Kemenham. Ternyata itu satu kontrak pun dia tidak pernah ikut. Ada lagi? Ada berita bohong apa lagi? 4. Oh, 4. Mungkin besok kita bikin lagi. Silakan, mungkin ada pertanyaan. Ya, belum lah, mau usah yang lain dulu lah. Coba ya, ini dulu, yang tengah dulu. Siapa dah? Itu tadi beli di tidak ada transaksi, Pak. Tidak jadi beli. Sudah tanda tangan kontrak, tapi dana dong hepeng, gak ada uang, akhirnya ada putus kontrak. Jadi dibatalkan, di cancel. Dia tidak tanda tangan segala macam. Jadi Dibatalkan, di cancel. kontrak tidak pernah efektif, ya akhirnya berakhir gitu kan. Kontrak tidak pernah efektif karena syarat-syaratnya tidak dipenuhi, antara lain kita tidak punya dana. Jadi kalau dananya nggak turun, siapa yang mau nalangin uang suapnya? Ya nggak mungkin dong pejabat Kemenham nalangin suapnya sedangkan dananya dari kas negara nggak turun. Benar nggak? Dan itu kan dananya bukan cepet atau 2 juta, pasti tuduhannya jutaan dolar kan? Ya, jadi kontrak tidak efektif karena kita tidak sanggup, tidak ada dana sehingga kontraknya tidak dianggap berakhir atau apa tuh? Ya, tidak jalan, tidak memenuhi syarat itu ya demi hukum sudah berakhir. Jadi di cancel. Karena kontraknya itu kontrak bersyarat. Karena syaratnya tidak dipenuhi maka kontrak tidak lanjut, tidak efektif. Karena apa? Tidak ada uang. Kalau tidak ada uang, terus siapa yang nalangin suapnya? Dan itu suapnya bukan 1 juta 2 juta dolar. Itu yang dari situ kelihatan logikanya memang benar-benar hoax murni, ya. Yang sebelah sini, betul ya Pak? Iya. Sama PT apa Pak? Terus kalau di kontrak klausulnya apakah ada penalti kalau memang ada pembatalan kontrak secara sepihak? Tidak.
Iya, kontraknya tentu dengan pemerintah Qatar. Jadi kontrak Kemhan dalam hal ini mewakili pemerintah Indonesia dengan pihak Qatar. Pertanyaannya adalah, pada saat pembuatan kontrak dengan pemerintah Qatar, pernah nggak ada uang keluar duit dari pihak Indonesia? Nggak ada. Tidak ada satu sen pun. Tidak ada satu sen pun dari kas negara. Jadi mana mungkin pejabat Kemenhan menalangi uang suapnya? Jelas ya? Itu hitam putih tuh. Kalau memang dananya ada turun, ya tanya aja ke DPU. Jadi nggak mungkin ditalangi uang suapnya. Orang dananya satu sen pun nggak turun. Silakan lagi. Oh ini nembus dari tadi. Apa lagi? Oh ya silakan. Izin Bang, ada beberapa. Yang pertama soal tadi terkait pengadaan, menyambung yang tadi juga, konsekuensi Bang atas batalnya kontrak dengan Qatar ini, apakah ada semacam gangguan dengan diplomasi antara Indonesia dengan Qatar? Kemudian yang kedua kan tadinya marriage ini diadakan untuk persiapan menyambut datangnya Rafale ya Bang. Apakah batalnya kontrak marriage ini Kemhan mencari alternatif lain untuk menyiapkan transisi pesawat tempur kita yang sempat disampaikan juga oleh Pak Menhan bahwa Mirage ini didatangkan untuk menyambut kedatangan Rafale supaya pilot-pilot tempur kita ini terbiasa. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan penyebaran kabar hoax ini kan bermula dari situs berbahasa asing ya Bang. Apakah juga sudah diketahui sumber pertamanya? Kemudian kalau belum diketahui apakah akan dicari tahu, bila memang bukan di Indonesia mungkin ada di luar negeri juga, apakah akan dikejar? Yang ketiga soal langkah hukum Bang. Baca amat dua dulu ah. Tiga langkah hukumnya Bang. Tadi kan Abang Nanti. Siap. Gak ingat pertanyaan lu, mending lu bayar gua. Soal situs berbahasa asing, ya, bukan berarti gara-gara berbahasa asing nggak ada kaitan dengan orang Indonesia. Saya bisa hari ini bikin 100 situs segala macam bahasa, ya, itu aja. Justru itulah dari segi penuturan kata-katanya itu semua nggak benar. Kalau itu berbahasa asing, dia orang asing itu pasti pakai logika. Di mana suapnya kalau nggak ada jual beli? Jadi itu adalah situs pesanan dengan memakai akun asing agar kelihatan benar. Kalau Anda mau saya bikin situs lagi dalam bahasa Cina, besok kita bikin asal ada, ya, itu jawabannya. Jadi jangan kayak kalau asing itu bahwa itu benar, yang lain jawab. Ini Kongresimen Bang Hotman ini asik juga. Pertama begini, terkait dengan itu Mirage dan hubungan diplomatik dengan Qatar, tidak ada masalah hubungan dengan Qatar karena kontrak tersebut tidak ada syarat-syarat yang bisa merusak hubungan diplomatik. Apalagi Pak Indonesia dan Qatar memiliki hubungan yang mutual understanding. Kemudian kedua terkait ini dengan misalnya Dassault, itu tentu tidak ada masalah karena kan kita tidak berkontrak atau tidak terkait dengan Mirage 2000-5 ini dengan Dassault, tapi dengan Qatar, walaupun ini produksinya Dassault. Jadi tidak ada masalah sama sekali terkait dengan itu. Jadi pihak Qatar, pihak Dassault semuanya paham kondisi kita. Kemudian kedua terkait dengan upaya Kementerian Pertahanan untuk terus mencari pesawat tempur yang terbaik itu terus dilakukan. Kalau kemudian karena ini juga terkait dengan kapasitas fiskal kita. Jadi sementara ini yang bisa dilakukan untuk menutup kekosongan dirgantara kita selama menunggu Rafale itu adalah tadi kita melakukan retrofit. Jadi beberapa pesawat lama kita lakukan retrofit untuk menjaga wilayah udara kita. Begitu. Satu lagi yang paling informasi yang sangat mengherankan di sini, ini video tadi yang mengatakan bahwa ada sukukan untuk pesawat Mirage dan melibatkan nama Eva. Coba lihat. Itu video itu beredar pakai logo apa? DPP NCW. Ya, ini dulu yang juga memviralkan Raffi Ahmad pencucian uang. Dan di belakangnya nanti
ketuanya yang bicara pakai kata penutup, ya. Di belakangnya nanti ketuanya yang bicara yang berinisial H tersebut. Dulu waktu Raffi Ahmad dengan wartawan segini banyak, kita tantang, kita berhari-hari kita datang dong, nggak berani datang, hidungnya datang, yang ada gosipan aja terus. Ya, sekarang ada lagi nih pakai nama itu, ini pakai ini nih. DPP NCW, di belakang nanti ada itu dia juga ngomong dengan kata penutup. Itu pakai baju putih lagi dia. Bentar ya, lihat ntar lagi ya. Lagi pula, satu pun kata-kata yang dikutip ini nggak ada kata sogokan. Tapi teksnya sogokan dalam pembelian pesawat Miraj. Itu dia tuh. Lagi itu Bu ya, ada. Apa orang yang nggak bisa bahasa Inggris saya ngerti. Tuh dia orang Indonesia yang nerangin coba. Jadi dia bikin penafsirannya sendiri, tapi bahasa Inggrisnya tidak sesuai dengan apa yang diomongin. Nah, selanjutnya pada pembunuhan yang dilakukan oleh Tejo di tahun 2022 terhadap Eva Kaili dan kawan-kawan. kok mati? Ya udah dia sendiri deh. Ada semua kalian kan? Lihat nanti di belakang penutup kata-katanya itu, ya ketua NCW itu memberikan kata penutup. Bahkan logo dia di semuanya. Jadi ini adalah murni fitnah. Tunggu sesudah selesai minggu tentang kita akan ambil tindakan hukum. Itu tadi jawabannya atas pertanyaan itu. Bang, sorry, untuk tindakan hukum yang akan dilakukan apa pasal yang mungkin disangkakan? Itu kita akan pertimbangkan, tapi yang jelaskan dua pasal yang relevan, yaitu pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE pencemaran nama baik, dan juga pasal 28 menyebarkan berita bohong. Ancaman hukumnya 6 tahun dan 4 tahun. Tapi itu nanti keputusannya. Saya belum dapat instruksi. Berarti minta bantuan tim Siber Polri atau gimana bang? Apa? Tim Siber Polri, minta bantuan tim Siber Polri atau gimana bang untuk ini? Kan tergantung nanti pelapor lapor kemana, ya kan? Cyber Polri, gini, pada dasarnya pencemaran yang baik-baik itu kan delik aduan, ya. Kalau menyebarkan berita bohong bisa juga, tapi nanti tergantung dari keputusan pimpinan Kemenham, belum bisa keputusan final sekarang. Tapi yang jelas bahwa video yang saya pamerkan barusan benar-benar hoax. Dan jelas-jelas di video itu ada tulisan DPP NCW, di penutupnya pun ada kata-kata dia, sehingga itu tidak jauh beda dengan tuduhan kepada Raffi Ahmad yang sampai hari ini satu pun nggak bisa dibuktikan tuduhannya. Cukup jelas? Bang, kapan masuk laporannya ke, kalau misalkan menjadi melaporkan? Belum ada keputusan dari klien, tunggu. Bang, jangan kan punya perangkat intelijen yang ini, kira-kira indikasi pelakunya dalam negeri atau luar negeri? Atau asing? Ini minggu tenang, jangan dulu deh. Jangan kita nanti dianggap mengganggu, makanya kita nggak mau menyebutkan oknum siapa. Jangan dulu. Tadi udah kibatasi bahwa ini kita batasi dulu kepada substansi hukumnya. Yang jelas saya udah bilang tadi, dari cara menerjemahkannya kepada isi video kelihatan benar itu orang Indonesia. Karena videonya mengatakan ini, diterjemahkannya sombong. Atau dia nggak ngerti bahasa Inggris. Yang kedua, dalam isi itu tidak ada kata-kata pesawat Miraj dibeli. Tapi dalam teksnya pembelian sogok Miraj. Padahal pesawatnya itu nggak jadi dibeli. Jadi benar-benar bohong total semuanya. Tadi kan disebutkan ditandatangani pertama itu Januari 2023 itu batalnya itu per kapan gitu. Kemudian pihak yang membatalkannya itu kedua belah pihak atau Indonesia saja? Tadi karena ada keterbatasan fiskal, Gak punya duit itu aja ya. Gak punya duit itu tadi istilah Bang Hotman, kemudian dibatalkan. Jadi per akhir 2023. Desember berarti Bang? Ya, sekitar segitu. Masih ada? Juni 2000 pertengahan 2023, Juni Juli.
Terakhir saya tunjukkan di sini surat kuasa saya dari lembaga Kemenham ya, bukan dari oknum pribadi pejabat ya. Jadi saya tidak mengganggu minggu tersebut. Saya tidak dapat kuasa dari oknum pribadi, tapi dari langsung yang tanda tangani Pak Sekjen atas nama kementerian, atas nama institusi, bukan atas nama oknum pribadi atau pejabat. Dan kalau memang orang yang duduk tersebut berani tampil, ya buktikan dong. Jangan cuap-cuap tapi ngomong bohong melulu di medsos. Janganlah hidup dengan penuh kebohongan dan fitnah. Masih ada? Udah cukup? Nggak ada lagi doorstop ya? Berarti sudah ada ini Pak, komunikasi sama pemerintah Qatar? Sudah. Per Juni-Juli itu. Jadi pembatalan itu sekitar Juni-Juli, artinya kontrak tidak efektif. Karena ada keterbatasan fiskal tadi, artinya beberapa syarat kita untuk mengefektifkan kontrak itu tidak terpenuhi. Salah satu ya, misalnya DP dan sebagainya, itu yang buat kontrak tidak efektif. Jadi pertanyaan kuncinya adalah jawaban kunci. Karena kita tidak jadi beli, jadi tidak ada 1 sen pun uang keluar dari kas negara. 1 sen pun uang. Karena tidak ada 1 sen pun uang dari kas negara, jadi yang bayar uang sogoknya siapa dong? Masa pejabat Kemenham keluar puluhan juta dolar? Ini kan komisinya bukan 1 miliar 2 miliar rupiah. Dari situ aja udah jelas bahwa itu itu kan jelas berita bohong gitu kan. Mana mungkin Pak Daniel ini keluarin 5 juta dolar atau 20 juta dolar? Pinjam ke Mamat, man. Ya, mending bayar ke gua. Itu aja udah jelas. Makanya orang yang bikin video ini benar-benar nggak punya otak dan nggak punya pengalaman sebagai ahli hukum. Karena redaksi sama teksnya berbeda. Running teksnya mengatakan pembelian pesawat Miras, dia tidak ngecek bahwa pesawat itu tidak jadi dibeli. Dia mengatakan ada sogok, tapi dalam redaksinya nggak ada kata-kata sogok. Dia mengatakan Eva, padahal Eva udah di penjara pertengahan 2022, sedangkan kontrak ini 31 Januari 2023. Jadi semua berantakan. Udah? Cukup ya? Oke, terima kasih. Ya. Terima kasih. Lawan gua kan yang berani.